Salam saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Adapun renungan untuk kita hari ini diambil dari kitab Lukas 24 ayat 32, demikian dikatakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah hati yang berkobar-kobar. Saudaraku sekalian yang terkasih, nas ini adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kedua murid Yesus pergi ke Emmaus untuk menyaksikan Yesus yang telah bangkit itu, sebab mereka belum yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Mereka pergi dengan hati yang sedih, muka mereka terlihat muram, dan langkah mereka pun terlihat gontai. Namun demikian, Yesus yang penuh kasih menjumpai mereka. Ketidakpercayaan mereka terlihat ketika di sepanjang perjalanan Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, memulai dari kitab Musa dan segala nabi-nabi. Namun mereka tidak mengenali siapa Yesus. Setelah mereka mendekati kampung yang dituju, Yesus berbuat seolah-olah hendak melanjutkan perjalanannya. Tetapi kedua murid itu sangat mendesaknya untuk tinggal bersama mereka malam itu. Kadang-kadang tampaknya Tuhan Yesus berdiam diri menunggu bergabung bersama muridnya. Tapi pada kesempatan lain, Yesus juga berbuat seolah-olah hendak melanjutkan perjalanannya, hanya untuk melihat seberapa besar antusiasme agar mereka tahu siapa sebenarnya yang bersama dengan mereka. Saat mereka duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Yesus, tetapi Yesus tidak terlihat lagi oleh mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Alasan hati mereka berkobar-kobar adalah pribadi Allah yang tinggal dalam diri mereka melalui firman yang disampaikan oleh Yesus. Roh pewahyuan membuka mata mereka untuk memahami firman Tuhan. Dengan mata rohani yang terbuka, mereka kemudian dapat mengenali siapa Yesus. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit memberikan semangat baru yang terus menyala-nyala dalam hati mereka, sehingga malam itu juga mereka bangkit lalu kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang terjadi kepada mereka dan murid-murid yang lain. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu,
Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Tepat 59 hari kemudian, pada hari Pentakosta, Tuhan benar-benar menggenapi janjinya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani bersaksi tentang Yesus, dan pada hari itu juga jumlah yang percaya 3.000 jiwa. Perjumpaan dengan Kristus dan kuasa kebangkitannya mengubah muka yang muram menjadi berseri-seri, dan langkah yang gontai pun menjadi langkah yang penuh semangat, sehingga mereka dimampukan menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudaraku sekalian yang terkasih, Roh Kudus memberi keberanian kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada, dan tetap semangat melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara selalu dipenuhi Roh Kudus? Perubahan apa yang kita alami ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita, saudara sekalian. Jangan lupa sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda.